Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutorken bersama aku Niken. Jadi ini adalah bagian ketiga dari tutorial animasi jalan yang aku buat sebelumnya. Uh, Coba kita lihat video yang terakhir aku upload. Aku minta maaf banget karena uploadnya lama, tapi dalam jangka sekian waktu ini aku mau ngabarin kalau aku udah berhasil lulus kuliah. Oke, jadi kalau kalian ngikutin tutorial sebelumnya kan kita sudah punya ini animasi karakter kita, kita sebut aja orang gitu ya. Terus ada backgroundnya dan ini sudah kita import ke After Effects. Habis ini yang mau kita lakukan adalah pertama, semua layer ini kalian taruh di dalam timeline. Setelah itu klik semuanya kayak gini, lalu klik kanan. Lalu di sini ada yang namanya 3D layer. Kalau ini kalian klik, maka semua layer ini akan dianggap sebagai layer 3D. Meskipun mereka gambar 2D, tapi mereka menjadi gambar 2D yang bisa bergerak dalam ruang 3D. Klik. Nah, cara tahu kalau kita berhasil merubah jadi 3D adalah ada tanda ini ya, box. Tandanya semua layer ini sudah menjadi layer 3D. Terus, karena sekarang gambar 2D kita sudah bisa digerakkan dalam ruang 3D, cara melihat ruang 3D tersebut adalah dengan di sebelah sini ada views. Saat ini kita di satu view, tandanya kita hanya melihat dari depan. Tapi kalau ini kalian klik, lalu pindah ke bawah, to views. Jadi seperti ini. Ini masih dari depan, masih sama, tapi nah ini defaultnya jadi setting awalnya adalah melihat dari depan. Tapi kalau misalnya kalian klik, terus ke sini, top, klik. Dan sekarang kita melihat gambar 2D ini dari atas. Kenapa terlihat kosong? Karena ya itu tadi, gambar ini sebenarnya hanya nggak ada volumenya, tapi kita sekarang bisa menggerakkan ini. Misalnya kalian klik, ini yang warna merah adalah layer orang. Terus kalian bisa melihat ada seperti tanda panah di sebelah kanan itu jadi adalah kontrolnya. Kalau kita klik di sini, klik tahan, lalu kita gerakan. Nah, jadi layer kita sekarang bergerak dalam ruang 3D, bisa lebih dekat ke arah kita atau bisa lebih jauh. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menentukan tempat. Jadi kan kita ada layer pohon, bukit, matahari, orang, lalu background langit. Jadi yang mau kita lakukan misalnya paling belakang langit, terus di depannya langit itu aku taruh layer matahari, terus maju sedikit lagi alias lebih dekat ke arah kita pohon, terus ada bukit, dan terakhir baru orang, atau sebaliknya. Jadi aku atur seperti ini. Selain menggerakkan langsung dengan menggunakan Windows yang atas, kita juga bisa klik layer ini satu-satu. Terus di sebelah sini, di sebelah kotak ini ada panah tuh, kalau kalian klik seperti drop down, kalian bisa melihat kontrol dengan lebih detail. Nah, di sini transform, terus di position ada 3 pengaturannya. Jadi angka-angka ini seperti apa sih namanya? Yang di matematika koordinat, seperti di axis X, Y, Z. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau aku gerakan gambar ini kanan atau kiri, maka koordinat, bener nggak sih koordinat? Ya juga berubah, angkanya juga berubah. Jadi aku mau bikin ke layer orang ini agak sedikit dibalik layer bukit, karena di bukit kan ceritanya itu ada hijau-hijau rumput, jadi kakinya jalannya itu agak di belakang rumputnya, menurutku nggak apa-apa. Jadi aku pastikan layer orang ini berada lebih jauh dari kita, dan layer bukitnya lebih dekat, jadi seperti ini ya. Ini orang, ini bukit. Oke, jadi setelah sudah kita menentukan semua posisi setiap layer, sekarang kita mau membuat yang namanya parent and link. Parent link. Jadi yang disebut parent layer itu adalah layer yang dimana dia menjadi acuan untuk layer lainnya yang berada di bawahnya. Jadi kalau misalnya layer A dan B, terus B kita sambungkan ke A, maka A menjadi parent layer. Kalau misal kita mengganti posisi A, maka otomatis layer B ini akan ikut bergerak.
Aku biasanya sambungin ke layer yang paling besar. Jadi ini layer bukit, sebelah sini ada yang tanda seperti cruel spiral ini. Kalian klik tahan, terus drag dan jatuhkan di layer langit. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sebelah kanan dia sudah menjadi acuannya adalah layer langit. Lakukan hal yang sama untuk layer lainnya. Setelah sudah begini, sekarang kita mau menggerakkan layer langit. Caranya, pastikan kalian klik layer langit, terus buka drop down-nya. Pastikan slider timeline berada di posisi awal. Lalu di sebelah sini, kalian akan lihat ada icon stopwatch. Ini adalah icon untuk membuat keyframe. Kalian klik semuanya, terus klik satu aja icon stopwatch-nya. Nah, dia otomatis membuat keyframe untuk semua control ini. Kalau sudah, klik tahan slider, terus pindahkan ke posisi akhir di timeline. Karena sudah ada keyframe di awal, kalau kita membuat perubahan apapun di sini, dia akan otomatis membuat keyframe baru. Nah, ini gerakannya aneh sekali karena kedua keyframe ini terlalu jauh, sedangkan pergerakan posisi yang kita ubah tadi itu hanya sedikit, jadinya gerakannya terlalu pelan. Karena itu, cara memperbaikinya adalah dengan klik tahan frame yang terakhir ini, terus majukan sedikit sampai jadi kelihatan lebih masuk akal kecepatannya. Kayak segini. Oke. Nah, setelah sudah, sekarang kita harus menggerakkan layer orang. Caranya adalah dengan kita buka sama seperti waktu menggerakkan langit, buka drop down untuk layer orang, terus kita bikin sama seperti tadi keyframe-nya di awal, dan waktu yang di terakhir dia sudah maju dan aku mau dia udah ceritanya masuk ke antara pepohonan ini. Nah, dia kelihatan mengambang ini kan, karena itu kita harus pindahkan slider ini ke tengah, terus kita buat dia turun. Nah, dengan begini, saat digerakkan dia bukannya jalan seperti diagonal gini, tapi dia akan tetap menempel di tanah. Terus bisa kita lihat di sini, orang ini bukannya masuk ke antara pepohonan, dia malah berada di luarnya. Kenapa? Karena ini berarti layer pohon berada lebih jauh dari kita dibandingkan layer orang. Cara memperbaikinya gampang. Kita klik pohon, terus tinggal kita perbaiki di sini. Nah, gitu. Dan begini, orang akan masuk ke balik pepohonan. Dan kalau misalnya kalian mau bikin lebih realistis lagi, kalian bisa tambahkan rotasi. Kayak gini, misalnya waktu turun dia agak miring gini, bikin keyframe, terus waktu udah sampai di bawah sini, rotasinya kita perbaiki lagi. Nah, jadi lebih datar. Penyesuaian yang kecil gini mungkin kelihatannya sepele, tapi baik kalau kita sempatkan untuk mengatur mereka juga, karena waktu kita nonton hasil akhirnya nanti akan lebih bagus karena lebih natural. Dan aku juga mau jadi layer matahari ini. Waktu awal dia di sini, tapi di akhir timeline dia bakal seperti tenggelam gitu. Jadi aku buat dia turun. Nah, kalau misalnya kalian menemukan layer kalian ada yang agak transparan gini, mungkin karena tadi waktu aku warnain aku lupa nggak ngasih apa itu seperti warna dasar yang lebih tebal. Gak usah khawatir, kalian tinggal klik layer yang ini bukit, terus kalian double dengan cara Ctrl J atau copy paste. Yang begitu dia akan jadi lebih tebal, dan pastikan untuk membuat layer baru ini menjadi anak dari parent layer bukit yang asli. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini.
Dan begitulah caranya, gampang sekali. Di video berikutnya aku mau menunjukkan cara untuk menambahkan efek cahaya dari dalam After Effects juga. Dan aku mau terima kasih lagi karena kalian selalu menonton videoku meskipun update-nya lama, aku minta maaf. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!